الشيخ عبد القادر الجيل الحضرة الشيخ سلمان المدني الحضرة المهيمن أحمد بن إزا الحضرة فقيه المقدم محمد بن علي معلم الحضرة الشيخ عبد الرحمن سجاب الحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم الحضرة أبو عمر مقوس الحضرة أبي عبد الله الحضرة الشيخ رشاد البدري الحضرة الشيخ كشف النور بين الحضرة الشيخ شرف عبد الله بن الحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله وعلى درجات الجنة وحكم الفاتحة للحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن ورزق العلم النافع والأمل خالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب لتلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا وبين قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والضوء والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sambungan daripada kitab Nawairul Ibad. Wal maqalatul 20, ada perkataan yang ke-20, qila dikatakan iqmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Bermula daripada kesempurnaan akal itu terletak sejauh mana orang itu menerima ridhonya Allah Ta'ala. Wajtinabi sukhbihi dan menjauhi larangannya. Jadi apabila orang itu selalu menerima ridhonya Allah Ta'ala, maka orang itu termasuk sempurna akalnya. Apa yang termasuk ridho Allah Ta'ala yang kita jauhi, yang kita kerjakan contohnya lima waktu termasuk ridhonya Allah Ta'ala. Di situ kita kerjakan, maka orang itu adalah memiliki kesempurnaan akalnya. Bagi contoh yang lain yang menjauhi yang dikerjakan daripada hal-hal yang wajib. Ai bi khilafi dzalika, menyalahi yang demikian itu jununun gila. Apabila akalnya sudah gila, maka tidak akan tahu lagi apa yang dikerjakannya. Mengerjakan apa-apapun tidak bisa lagi karena sudah gila. Jadi gila ini ada gila waktu lahir, ada gila sudah lahir, kemudian waktu dewasa ada gangguan gila. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, ada perkataan yang ke-21, qila dikatakan la ghurbata lil fadili, tidak asing bagi orang-orang yang baik, wala waqana lil jahili, dan tidak ada tempat bagi orang yang jahil. Apa maksudnya? Ai irtosafa bil ilmi wal amali, mensifatkan orang yang baik itu adalah orang yang berilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang baik disifatkan tadi berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kana mukraman mu'azzaman indan nasi, selain daripada mengamalkan ilmunya dengan baik serta berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Apabila orang itu punya ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian berakhlak mulia, maka jadilah dia akan diterima oleh orang. Di ayyi baladi, di negeri mana aja, baik yang di kotanya atau orang di pelosok-pelosoknya.
fakana kullu baladin indahu watanan. Dia itu diterima di mana saja berada dan akan mendapat penghargaan yang utama, artinya mendapat penilaian kurang, karena ilmu dan akhlaknya itu. Dua menilai ilmunya dan akhlaknya. Kenapa? Karena akhlaknya paling utama. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20, perkataan yang ke-22, qila man kana bit ta'ati 'inda Allahi qariban kana bainan nasi qariban. Dikatakan barang siapa yang merasa nikmat atau sibuk dengan menggawi taat beribadah kepada Allah, maka dia akan sedih atau susah jika berkumpul bersama manusia, merasa menjadi kurang asik. Maksudnya dari perkataannya itu, man istanasa bistighali ta'atillah, orang yang sudah merasa senang dengan sibuk menggawi perintah taat kepada Allah Ta'ala, sora mustauhisan, jadilah dia tidak menghiraukan aninnas dari urusan manusia. Yang penting dia menggawi taat kepada Allah Ta'ala, menggawi ibadahnya, kada hiraukan lagi manusia ya, sampai waktunya dijauhinya karena mau saya manusia. Kenapa? Sudah kegiatannya kali itu, dia sudah merasa senang hatinya dengan Allah Ta'ala, sibuk menggawi taat kepada Allah Ta'ala, karena dari manusia lagi. Sudah sampai nyembah amaliyah, bacanya ini tutup, sudah begawi pulangnya, bekerja pulangnya, sudah ada waktunya pulang, sibuk dengan Allah Ta'ala, makin senangnya, tidak berhadapan lagi dengan manusia. Sebaliknya, kata daripada perkataan ini, orang yang berilmu dan akhlaknya atau adabnya menjadi rusak, pasti akan mengalami kepahitan hidup di mana saja dia berada, serta menjadi susah dan menyusahkan orang lain, sebab tidak dapat dia mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya ataupun terhadap orang lain. Ini maksudnya apabila orang itu akhlaknya sudah tidak baik lagi, akan menyusahkan orang lain. Kenapa? Karena tidak berilmu. Maksudnya ini orang yang berada seperti orang yang berilmu. Orang yang berilmu seperti tidak semestinya beradab. Jadi orang beradab itu kayak orang berilmu, kayak beradab, tapi sangat kali diamalkan. Misalnya adab ini sangat kali diamalkan. Gawiannya susah. Misalnya mengucapkan dia nyaman aja, tapi pekerjaannya sulit. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20, perkataan yang ke-23, qila dikatakan harakatu ta'ati dalilul ma'rifati, gerakan untuk mentaati semua perintah yang diberikan Allah Ta'ala sebagai tanda mengenal Tuhannya. Itu dia apabila orang itu mentaati dan tujuh menggawi Tuhan lawan Tuhan, itu orang itu tanda tahu mengenal akan Tuhannya, karena disuruh oleh Tuhannya seperti itu, lalu dia taat,
maka seperti itulah dia kenal takut dengan suruhan Tuhannya. Kita mengawali sembahyang, kita mengawali puasa, kita taat, berarti itu sudah mengenal orang menyuruhnya. Mungkin kita melawan, misalnya bulan puasa ada puasa lagi, berarti tidak mengenal Tuhannya. Melawan. Sudah puasa Ramadan ada puasa, sudah kurang ada puasa, ya puasa. Jadi pengajian itu pengajian subuh dan sudah puasa Ramadan ada puasa, malah terang-terangan di luar Ramadan itu puasa. Kok malah yang wajib diutamakan dan yang lain-lainnya. Wal makna kama anna harakatal jismi dalilul hayat, sebagaimana gerakan jasad manusia sebagai tanda adanya hidup. Kalau kita bergerak berarti tanda kita hidup. Mata pijit-pijit berarti mata masih waras lagi. Punya mata masih lancar berarti mata ada waras lagi. Ada kalau pijit lagi jari aja berjalan di pijit mata dan 3 bulan sudah, berarti matanya rusak sudah. Kenapa ada bergerak lagi atau pijit lagi? Kalau kita sudah umur sudah bertambah Tuhan, pasti ada gerakan jasad atau tubuh dan inang bisa ada bergerak lagi. Yang karena apa? Karena sudah Tuhan atau usia. Wal makna maksudnya anna irtiyanal abdi at-ta'ati lillahi ta'ala, bahwasanya seorang hamba menggawi taat bagi Allah Ta'ala. Alamatu ala ma'rifatillah adalah dia tandanya mengetahui Allah. Faida kasuratil ta'atu, maka apabila telah banyak berbuat taatnya, berbuat tunduknya kepada Allah, kasuratil ma'rifatu, maka banyaklah dia tahu yang namanya Allah Ta'ala itu. Wa idza qullat bi anna al-zahira mir'atul batin, karena bahwasanya bagian luar cermin bagian dalam. Bagian luar cermin bagian dalam. Mir'atul batin. Bila luarnya seperti itu, berarti dalamnya seperti itu juga. Wal maqalatul rabi'atu wal ishrun, perkataan yang ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya, pokok semua dosa adalah cinta dunia. Cinta dunia maksudnya cinta kemegahannya, cinta kesenangannya. Artinya dunia itu diikutinya benar, diikutinya fisik-fisik, sebenarnya cinta dunia. Tapi kalau kita pakai pakaian kopiah dunia, tapi kita gunakan untuk menggauli ibadah, bagus. Ada yang maksudnya cinta dari sini kemegahannya, kemudian kemewahannya kan mau melapas sama sekali. Bila lapas, sedihnya luar biasa, duka citanya luar biasa, menyesal benar. Bila lapas hubung dunia ini, menyesal dengan dirinya, rasa menyesal sekali. Tapi sudah ketinggalan yang wajib, kadang menyesal, malah himung. Ketinggalan yang wajib malah himung, malah tertawa, terbahak-bahak. Itu keadaan kita.
Waliya mazala anil hajati, yang termasuk hubul dunia adalah sesuatu yang melebihi daripada keperluan kita. Kita keperluan, ada keperluan mencinta dunia, tapi sudah punya keperluan kita, sudah pas saja, apalagi nanti tambahin. Baik ini bang, ya tidak dunia lah. Yang penting apa? Tidak melebihi atas keperluan. Wajar kita hidup dunia, perlu keperluan dunia, tapi tidak berlebihan. Anil hajati. Wa aslu jami'il bitani, dan asal daripada semua sumber fitnah, man'ul musyrik wa zakati, adalah orang itu enggan membayar zakat. Lalu karena orang itu enggan membayar zakat, namanya menurut manusia banyak usia juga, banyak usia karena membayar zakat, jadi ditambah. Makanya kalau sudah tiba zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Wa hadza min aqil 'am 'ala al-khas, ini adalah mengataukan umum atas khusus. Li'anna al-ushra khasun bizuru, karena sesungguhnya yang namanya zakat itu ada yang hitungannya 1/10 bizuruni, khusus diisi tanaman, wa thimari, buah-buahan, wa zakatu syamilatun, dan zakat itu adalah mencakup semuanya. Bidzalika, bila yang dimiliki maka itulah dikeluarkan zakatnya. Wa kadzalika zakatun naqdi, seperti itu pula emas dan perak, wal an'am, dan isi binatang ternak yang makanannya rumput. Wali zakatil badani, dan zakat badan, itu zakat fitrah. Zakat akad tadi emas dan perak, ya, jadi hitungannya bilanya emas menimpa sini, maka itulah ada zakatnya. Pada emas, jadi emas pakainya banyak zakatnya, jadi sifatnya sampai berapa setahun, hitungannya saya berapa gram, ada di hitungannya, maka itu wajibnya zakatnya. Zakatnya apa aja? Emas sekali sisil aja, jadikan duit. Jangan masih sisil kan? Masih disimpan di zakati, masih nanti patah dua, jangan jadikan uang. Wal maqalatu khamisatu wa isrun, perkataan yang ke-25, qila al muqirru bi tafsil, bermula orang yang terpuji selamanya adalah orang yang mau mengakui daripada kekurangan. Tafsir, orang yang terpuji. Kenapa? Karena dirinya merasa kekurangan, karena merasa sempurna. Dimana itu orang tafsir ini hidupnya nyaman. Kenapa? Karena merasa hidup dirinya tidak sempurna. Dianggapnya yang lain lebih sempurna pada dirinya, itu tafsir. Aibir ajzi anit ta'ati, apalagi dengan merasa tidak ada kekuatan anit ta'ati, menggawi ibadah, menggawi ta'at. Ya, apabila kita sudah sampai waktunya menggawi ta'at, maka itu semua adalah pertolongan Allah abadan, selamanya. Mahmudun wal iqraru bit tafsiri alamatul qabul, dan pengakuan terhadap kekurangan diri adalah tanda dari diterimanya suatu amal. Makanya di dalam doa lagi, Allahumma inni a'udzubika
bahwasanya sesungguhnya ya Allah dulu berlindung kepada kalian. Berlindung di situ menunjukkan tafsir merasa kekurangan, kata bahwa diri itu aman kecuali minta perlindungan Allah Ta'ala. Tafsir namanya. Tuduhannya merendah di situ. Allahumma inna a'udzubika, Allahumma inni as'aluka, minta dengan dia, atau Allahumma inna nas'aluka, disitu menunjukkan apa? Tafsir merasa kekurangan. Jika habis sembahyang tidak diperintahkan berdoa, berarti kita tidak ada tafsir di situ. Untuk Nabi kita mengajarkan doa setiap habis sholat berdoa. Kenapa menunjukkan situ tafsir merasa kekurangan diri, padahal diri sudah punya aja tangan dan lain-lain, tapi minta Allah Ta'ala merasakan tafsir. Li'annahu isyaratun ila adami ujudi wal kibri, karena yang namanya tafsir tadi isyarat kepada diri seseorang tidak merasa ujub dan tidak merasa menyombongkan diri, merasa rendah, tidak punya apa-apa, menandakan tidak ujub dan tidak menyombongkan diri. Kita sudah punya apa-apa, lalu kita ujub dari, lalu menyombongkan diri lagi. Pekerjaan kita seperti itu. Kadang-kadang karena hal ehwalnya baik, hal ehwalnya karena angin baik, kadang-kadang ujub, kadang-kadang kibir, karena angin kadang baik. Itulah kita. Wal maqalatu sadisatu wa ishrun, perkataan yang ke-26, qila kufranun ni'mati lumun, dikatakan pengingkaran terhadap suatu nikmat adalah perbuatan tercela. Wa suhbatul ahmaqi syumun, dan teman bersama orang jahil adalah kesialan. Jadi maksudnya apa di sini? Ada syukri, yang namanya kufur nikmat itu tercela. Ada syukri, tidak mensyukurinya, tidak menggunakannya yang baik, itu namanya kufur nikmat. Apa-apa aja nikmat ada tidak digunakan dengan baik, malah disia-siakan dalam jalan yang tidak baik. Dalilun ala danahati nafsi, jadi apabila tidak mensyukur nikmat sebagai bukti atas jeleknya diri itu. Nikmat sudah ada, tidak digunakan, berarti diri merasa rendah atau jelek. Wa huwa wadi'u syai'in fi ghairi mahallihi, yang termasuk daripada berteman yang jahil itu. Wadi'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, ma'al ilmi, bersama tahu aja, biqauhihi, dengan jeleknya. Padahal sudah tahu aja ada baik, tapi kerjakan. Ai ghaira mubarakin, dan tidak berkah, tidak berkah. Tahu dengan sesuatu, meletakkan suatu pada tempatnya, tahu aja, digawinya ghaira mubarakin, tidak berkah di orang itu. Panjang kamu ketahuinya. Kama ruwiyah at-Tabrani an Bashirin, sebagaimana riwayat daripada Imam Al-Tabrani daripada Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmaqa,
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah al-ahmaq, yang bodoh-bodoh itu, kebodohan itu jauhi. Putuskanlah sesuatu yang mengandung kebodohan itu. Wal makna maksudnya la tusahibuhu, janganlah mendekati sesuatu yang kebodohan itu. Walianna tiba'a, karena sesungguhnya tabiat seseorang suraqatan, apabila melihat sesuatu kejurian, lalu karenanya ada kebodohannya, waqad yaslimu, dan sungguh dia ikut juga pada kejurian itu, ta'aka minhu, karena sudah tabiatnya rasa nyaman umpan juga, padahal itu adalah apa? Al-qubhu, perbuatan yang tidak baik. Warawat Tirmidzi an Imran bin Imran anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, daripada Tirmidzi daripada sahabat Abdullah ibnu Umar maksudnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, khaslatani man kana fihi katabahu syakiran sabiran. Ada dua perkara, kata Nabi kita, yang barang siapa memperolehnya, katabahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur, sabiran, dan orang yang sabar. Wa man lam takuna bihi, dan barang siapa yang tidak ada memperolehnya itu, lam yaktubuhu Allahu syakiran walau sabiran, tidaklah Allah Ta'ala, tidaklah dicatat baginya sebagai orang yang syukur dan sabar. Yaitu apa yang dicatat sebagai orang bersyukur dan orang sabar? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Yang pertama, orang yang dalam perkara agamanya selalu memandang orang lain itu lebih di atasnya, artinya meniru orang membayar agama, ditirunya, lalu ia mencontohnya. Dan dalam perkara dunia selalu memandang orang lain yang lebih rendah darinya, artinya perkara dunia itu simpang siur ngalih urusannya. Fahmidallah, kemudian dia memuji kepada Allah Ta'ala, ala ma faddalahu bihi alaihi, atas apa yang telah Allah karuniakan dengannya alaihi, artinya ia bawa mencontoh orang yang baik dari masalah agama, maka itu adalah sebuah karunia dari Allah Ta'ala. Kata Allah syakiran sabiran, niscaya Allah Ta'ala mencatat sebagai orang bersyukur dan orang yang sabar. Dari yang tadi mengikut orang di atas masalah agama, yang baik diikutinya, dicatat orang bersyukur. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ma ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Kedua, orang yang dalam perkara agama selalu memandang orang lain lebih rendah daripadanya, artinya menghinakan orang lain masalah agama. Dan dalam urusan dunia selalu memandang orang lain lebih tinggi daripadanya, masalah dunia dia tinggi kepada orang lain, artinya aku lebih hebat dari dia, aku bisa memiliki ini karena hasil usahaku, ini kalah dariku, karena orang berbaik kalah dariku. Lalu ia merasa menyesal atas apa yang tidak diperolehnya itu.
karena itu dia tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Jadi bedanya masalah agama itu orang lebih rendah tidak itu catatkan baginya orang bersyukur, orang yang sabar. Kalau masalah dunia merendahkan orang lain, masalah dunia nomor satu merendahkan orang lain. Tentang punya visi, punya apa-apa aja, lalu orang-orang lain dihinakan, disepelekannya, malah dibikinnya malu, orang menghina, orang rendah lagi dengan sebab perbuatannya tidak akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Wal maqalatu sabi'atu wal isrun, perkataan yang ke-27, qala syair, berkata oleh syair, min bahril kamil, daripada bahril kamil. Masih tadi berkaitan dengan di atas. Apa bunyi syairnya? Ya man di dunyahu istaghal qad dharrahu tulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan kesenangan atau dengan keinginan yang hasil dari dunianya, sungguh angan-angan telah menipunya. Walam yazal fi qublatin hatta dana idhul ajal. Wahai orang yang senantiasa dalam kelalaian sampai ajal kematian menjemputnya. Nah, jadi kalau kita lalai, kalau ajal menjemput kita, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Ini mentang-mentang pikiran sehat terus, kiranya sehat kalawasan, kiranya jangan kalawasan, kiranya liur itu jangan kalawasan. Merasa itu nyaman terus. Kalau tidak ada yang pahit, maka ajal menjemputnya. Al-mautu yati baqtatan, sungguhnya kematian datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, dan kuburan itu adalah peti mati amalan. Maksudnya orang yang telah meninggal tidak dapat menambah amal baik karena sudah masuk dalam petinya. Itu kabala atau sejabat. Bawa lagi, maksud masuk jabat itu orang bawa lagi. Itu kembali. Itu kembali kan ada juga orang menjalani menjadi jantung. Dalam hidup juga semua. Isbir ala ahwaliha. Jadi perintah syair dari isbir, maka bersabarlah ala ahwaliha, dalam huru hara kehidupan dunia. La mauta illa bil ajal, karena tidak ada kematian akan datang kecuali pada waktu yang ditentukan. Sudah waktu ditentukan, tidak bisa lagi menahan-nahannya. Walaupun kita bersembunyi, walaupun kita menghindar, walaupun kita punya penjagaan pengawal di rumah, sudah hanya tiba kematian tidak bisa ajal ditunda-tunda karena waktunya sudah ditentukan. Warawat Dailani annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarku dunya amaru min as-sabri. Berkata Imam Ad-Dailani, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan kesenangan dunia adalah lebih pahit dari sabar, dari menggawi sabar. Kenapa? Karena
Bila tidak kesampaian, tadi apa? Sedih, lebih baik. Wa asyaddu min khatmis suyub, dan lebih keras daripada dibasah pedang. Bilanya tidak tercapai, maka seperti disayat dengan pedang. Fisabilillahi wa la yatrukuha ahadun illa uqtiya bisama yuqtiya syuhada. Tak akan meninggalkannya oleh seorang pun, pastikan. Kenapa? Dunia itu punya kesenangan yang tidak terpenuhi, pasti orang kadang orang meninggalkan yang kecuali sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi dua, hendak lagi belum. Kecuali orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala akan dia, maka dia bawa daripada menepisnya. Wa tarkuha qillatul aqli, termasuk meninggalkan keinginan daripada dunia. Qillatul aqli, sedikit makan. Ya Allah, bila sedikit makan, mengalang-alang. Itu senang dunia itu. Bila hanya makan, puas, tapi efeknya ada. Itu kalau sudah tiba waktunya makan berikutnya, pasti ada mau sedikit lagi. Anak itu terus. Wasyabai, dan sedikit kenyang. Kita mau sedikit kenyang, pasti enak terus. Apalagi nanti mau makan orang, sudah makan nasi, sudah bukan gorengan pulang, bukan gorengan, bukan pentol pulang, bukan pentol, bukan bakso pulang. Nanti mau makan. Wa bu'thana minan nasi, contohnya lagi orang yang tidak suka pujian daripada manusia. Itu lebih apa? Lebih pahit. Fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabba dunia wa na'imaha. Kebalikannya, sesungguhnya seseorang yang menyukai pujian sanjungan daripada manusia itu, ahabba dunia wa na'imaha, adalah ciri dia menyenangi kemewahan dunia, wa na'imaha, dan kenikmatan yang diperolehnya dari dunia itu. Karena senang pujian lawan manusia, lalu akhirnya apa? Tergiur dan tergoda senang pujian. Wa man sarrahu an-na'im kullu na'im falyada'i dunya wa thana minan nas. Yang lebih baiknya adalah seseorang itu menyerahasiakan an-na'im, akan mendapat nikmatnya. Bila dapat nikmat yang besar, hendaklah kita merahasiakannya. Kalau kita dapat nikmat yang besar, kita berpisah dari cerita, apalagi payung tanah. Kesalahan juga aku mau payung tanah satu miliar kemarin orang membayar cash tunai. Nah, nomor 7 apa? Harus mengisahkan setiap nikmat falyada'i dunya wasana minan nas, maka tinggalkanlah daripada kesenangan kemewahan dunia yang tidak tercapai itu, dan tinggalkanlah afsana, sanjungan pujian daripada manusia. Karena sejumlah sanjungan pujian manusia itu bisa menjadi kejelekan bagi diri seseorang. Imbah sudah disanjung orang, dihantam orang, ya, yang murah, ya, itu imbah sudah ada yang orang, sekali dihantam orang, langsung mendabung. Anak aku disanjung. Walau
Warawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana niyyatuhul akhirata," siapa yang selalu mengutamakan penghidupan akhiratnya, yama'allahu syamlahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya keteguhan dirinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah taala menjadikan kekayaan. Wa atathu dunya raghimatan, serta penghidupan dunia tidak akan melarat. Mengutamakan kehidupan akhirat, mengutamakan pekerjaan menuju akhirat. Niscaya Allah Ta'ala yang hidupnya tidak melarat. Walaupun kelihatannya hidup melarat, tapi Allah Ta'ala masih memelihara akan dia, karena sebab mengutamakan pekerjaan akhirat itu. Wa man kana niyyatuhu dunya, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan siapa yang selalu mengutamakan penghidupan dunianya, akhiratnya kadang-kadang dikerjakannya, kadang-kadang tidak, penghidupannya tidak akan terarah, dan kefakiran akan selalu melingkupinya. Fakir masalah akhirat, dan tidak akan diberikan kebaikan dunia kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Fakir masalah dunia, ada sedih. Yang disedihkan fakir masalah urusan akhirat itu yang sangat disedihkan. Karena apa-apa yang berurusan di akhirat itu. Fakirnya apa? Ditanya ini kada bisi, ditanya itu kada bisi, itu fakir akhirat. Jadi yang sangat disedihkan nanti fakir di akhirat. Contoh, ditanya, ditimbang, aina sholatuka, di mana gawian semalam sholat, aina zakatuka, aina shaumuka. Tanya, punya anak bapak fakir. Wal maqalatu tsaminatu wal ishrun, perkataan yang ke-28, an Abi Bakri, daripada Abi Bakar, namanya Dalbun Ibnu Yuhdari Asy-Syibli rahimahullah ta'ala, daripada Abi Bakar Asy-Syibli atau Imam Syibli Al-Baghdadi, orang Baghdad. Beliau ini Al-Mansya'u, hidup Sahib al-Junaid, temannya Imam Junaid al-Baghdadi. Waman fi asrihi, dan pada masa beliau hidup juga Malikil Madhab, Imam Malik. Imam Syibli ini sejaman dengan Imam Junaid al-Baghdadi, dan sejaman juga dengan Imam Malik Sahib al-Madhab. Asya sab'an wa thamanina sanatan, adalah beliau itu hidup berumur 87. Wa mata, dan beliau wafat sanatan tahun arba'un wa salatina wa salatumi'atin. Beliau meninggal pada tahun atau wafat pada tahun 334 Masehi, Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kuburan beliau di Baghdad. Apa kata beliau? Qala fi munajati, beliau berkata pada doa beliau,
Apa doa Imam Syibli? Inni uhibbu an ahabalaka, ya Allah, kata beliau, sungguhnya ulun senang memberikan semua kebaikan ulun, jami hasanati ma'a faqri, bersama fakirnya ulun, wa dhu'fi, dan bersama lemahnya ulun ini. Maksudnya ya Allah, apabila Pian ambil kepada lemahnya ulun dan menjadikan ulun fakir, ulun senang. Fakaifa la tuhibbu sayyidi an tahabani jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Ya Allah, kata Imam Syibli, tidak sudi mengampuni, ya Allah, apakah Dia tidak sudi mengampuni semua daripada kejelekan ulun? Padahal Engkau lebih kaya, tidak memerlukan kebaikan hambanya dari ulun. Maksudnya, jikalau adalah ulun ini punya kesalahan kejahatan, maka biarlah ada purga, biar mengampuni ulun. Padahal biar itu lebih kaya daripada makhluk, dan dengan kekayaan biar ya Allah, kata Imam Syibli, ampunilah semua kesalahan ulun. Itu lima dua Imam Syibli. Dan sambungannya sebagaimana syair yang berikutnya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Syair daripada Imam Abu Nuwas yang dibaca daripada habis Jumat. Ya, saya bermaksud ilahi lastu lil firdausi ahla. Cukup. Dan kita mudahkan Allah Ta'ala rezeki dari Rasulullah Ta'ala, batikan suhu khotimah, jauhkan daripada suhu khotimah, dan mudah kita dikuburkan bersama Rasulullah dan juga kita usia, dan kita dibatikan Allah SWT daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi 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 wa ala alihi wa sahbihi